Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Cito Update. Malam hari ini kita bersama salah satu milenial hebat asal Provinsi Riau, yaitu Bang Ervan Ibs Sahrudan, di mana beliau ini adalah founder dari Sonjak Indonesia. Apa kabar Bang Ervan? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah sehat walafiat walaupun di tengah pandemi ya. Bang Ervan, jadi malam hari ini kita sedikit bercerita tentang peran generasi muda menghadapi Society 5.0. Nah, sebelumnya teman-teman kan nggak tahu nih apa itu Sonjak. Bisa diperkenalkan sedikit nggak sih? Sonjak itu apa sih, Bang Ervan? Oh iya. Sonjak itu adalah bagian yang tadi temanya di era Society 5.0 yang komplement dengan revolusi industri 4.0. Itu bagaimana Sonjak Indonesia itu adalah bagian platform, adalah suatu instrumen yang bersifat digital. Nah, di era yang serba digital, yang di era di mana semuanya itu dengan satu klik dengan jari, semua kita bisa menyentuh apapun dalam kehidupan sehari-hari. Sonjak itu lebih kepada platform parekraf, pariwisata, ekonomi kreatif. Mungkin gitulah pembukaannya, Anissa. Oke, jadi selain Bang Ervan ini sebagai founder Sonjak Indonesia, teman-teman, Bang Ervan juga salah satu mahasiswa di University of South Wales, betul ya? Ya, betul. Bang Ervan. Oke. Jadi mau sharing-sharing sedikit nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk kaum-kaum yang hari ini mungkin masih rebahan, tidak produktif, apa sih pandangan Bang Ervan tentang yang dunia sekarang serba digital, yang serba apa-apa itu nggak jauh dari gadget, apa yang harus ngasih masukan untuk teman-teman milenial? Kalau zaman sekarang generasi milenial itu rebahan mungkin memang zamannya. Cuma rebahan itu rebahan yang produktif. Ya, betul. Yang produktif, yang mampu menciptakan pundi-pundi keuangan. Apalagi di masa pandemi, pemerintah dan semua stakeholder itu bersama-sama untuk ini bagaimana ekonomi itu bangkit kembali. Nah, ini bagaimana peran pemuda. Peran pemuda di era Society 5.0 ini yaitu betul-betul ekstra bekerja, kerja cerdas, dan kerja keras. Nah, ini dua hal yang penting di era sekarang serba digital ini. Yang pertama itu di era digital ini yang terpenting adalah bagaimana peran pemuda itu melek dengan dunia IT, dunia teknologi. Sembari berkembangnya dunia digital, yaitu banyak hal-hal yang tergantikan. Nah, jadi ada istilah kata-kata orang Jepang itu, peran tenaga kerja hari ini digantikan oleh robot. Nah, ini adanya peran dari revolusi 4.0 itu, adanya artificial intelligence, ada kerja buatan. Nah, ini yang akan bisa menggeser peran-peran pemuda yang memang nggak bisa sustainable, berkelanjutan melihat perkembangan zaman. Harapannya dengan adanya revolusi 4.0 ini, harapan pemuda itu bisa mampu beradaptasi. Kita pengennya pemuda itu bukan yang kuat, tapi mampu melihat peluang, mampu melihat perkembangan, dan dia mampu bertahan dengan perkembangan. Nah, begitu. Dan kalau kita lihat zaman-zaman dahulu, kita coba flashback ke belakang, bahwa banyak yang kuat tumbang, karena dia nggak bisa beradaptasi melihat perkembangan zaman sekarang. Nah, harapannya itu pemuda hari ini survive, mampu dia membangun komunikasi, mampu membaca peluang di era teknologi hari ini. Nah, kita coba beberapa harapannya itu Jokowi juga, apalagi pemerintah hari ini
cuma menggalangkan bagaimana Indonesia itu bermain di startup. Nah, memang di startup ini ataupun yang lebih tinggi lagi unicorn, itu tuh mampu unicorn atau startup Indonesia tuh bisa eksis di minimal di Asia Tenggara begitu. Harapannya gitu. Dan juga yang penting adalah peran pemuda hari ini tidak lagi berbicara tentang siapa lu, gua ini, gua itu, bukan. Tapi apa sih inovasinya? Kreativitasnya apa? Nah, ini menjadi tolak ukur dan barometer pemuda hari ini, sejauh mana ada inovasi, sejauh mana kreativitas. Ada istilah kata-kata orang terdahulu itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini menjadi acuan kita bahwa di zaman teknologi ini kita bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas peran-peran pemuda. Begitu. Wah, luar biasa ya masukan yang diberikan oleh Bang Ervan. Nah, teman-teman Cito Update, Bang Ervan ini adalah founder dari Sonjak Indonesia. Nah, tadi itu peran generasi muda dalam menghadapi Society 5.0. Nah, Bang Ervan ini sudah bergerak untuk menjadi peran generasi muda dalam salah satunya ya founder Sonjak Indonesia. Nah, Sonjak Indonesia itu sendiri merupakan salah satu startup digital ya, yang bergeraknya di bidang apa itu Bang Ervan? Di pariwisata dan ekonomi kreatif, tepatnya. Oh, jadi Sonjak Indonesia ini lebih memperkenalkan ya tentang Indonesia dalam Nah, kita pengennya di Sonjak Indonesia itu yang di hashtagnya bangsa itu kita cukup jalan-jalan itu di Indonesia saja, hashtag Indonesia saja. Gitu. Jadi kita nggak harus datang ke luar negeri, tapi di semua yang ada di Indonesia itu lengkap, malah melebihi dari ekspektasi yang ada di luar negeri. Itu harapannya bagaimana kita bisa mengembangkan minimal kita mengembangkan kerangka agar nanti setelah pandemi kita bisa go ahead, gitu. Luar biasa. Cinta produk Indonesia ya, Bang. Nah, selain mungkin founder dari Sonjak Indonesia, hal-hal lain yang Bang Ervan lakukan di tengah misalnya sekarang pandemi, tapi masih tetap produktif itu bisa di-sharing buat teman-teman kita, ya bisa untuk menjadi motivasi, untuk menjadi aku bisa nih kayak Bang Ervan nih. Nah, sebenarnya di era Society 5.0 sebenarnya tidak sampai tidak hanya membahas lini ekonomi pariwisata, tapi juga membahas tentang pendidikan, membahas tentang banyak hal, mungkin semua kehidupan. Nah, contohnya saja, saya kan lagi S2 di University of South Wales, itu di UK, Kingdom atau Inggris. Nah, jadi ketika hadirnya teknologi, jadi kita bisa untuk mengaplikasikan, dapat menambah ilmu, apalagi zaman pandemi. Dan ini perannya harapan anak muda sekarang ini dengan hadirnya teknologi di tengah-tengah kita. Ini sebenarnya jadi tools pembantu, instrumen membantu, dan sifatnya dengan teknologi ini semua cost, biaya produksi, cost segala macam itu dimudahkan. Nah, biasanya mungkin kita bikin poolnya itu besar gitu. Dengan adanya artificial intelligence itu bisa minimalisir biaya produksi. Nah, jadi hari ini pemuda hari ini nggak harus berpikirnya bagaimana berentrepreneur dengan semua fasilitas yang udah ada, seharusnya udah bisa. Dulu kalau kita berkaca 10 tahun yang lalu, ada orang bikin video YouTube dan sekarang dikenal dengan YouTuber. Bang Ervan YouTuber juga nggak sih? Bang Ervan juga YouTuber nggak sih? Karena di tengah maraknya digital ada yang memanfaatkan YouTube ya sebagai salah satu teknis untuk untuk bergerak di bidang media sosial,
Nah, tahu nih, Bang Evan juga YouTuber nih. Kalau YouTuber belum lagi, mungkin Oh, udah belum. lama ini. Tapi itu coba kita bayangkan dulu orang 10 tahun yang lalu, YouTube itu seperti hanya mengirimkan video, mengunggah video. Hari ini mungkin udah banyak yang nonton, jadi tuan ada sebuah pendapatan. Nah, Iya, ini kan kita pikir-pikir kalau dicoba unggah video orang banyak nonton dan kita hanya menceritakan suatu kejadian, suatu keseharian, dapat pundi-pundi keuangan. Nah, kan gampang, sebenarnya gampang di era revolusi industri ini atau society 5.0. Nah, itu sebenarnya adanya ini sebenarnya ada plus minus tergantung peran pemudanya. Kalau minusnya, kalau pemudanya tidak mampu berkembang dan melihat dinamika perkembangan yang ada sekarang, dia tidak bisa mengikuti perkembangan, itu tinggal. Karena adanya artificial intelligence, itu menggantikan peran-peran tenaga kerja yang sifatnya SDM manusia. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan kita agar memang harus peran pemudanya harus mampu mengupgrade kemampuannya, baik itu dalam bentuk di bidang teknologi, dalam leadership, kepemimpinan, atau writing skill, bahasa asing dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menjadi penyimbang dengan adanya teknologi yang makin hari makin canggih. Jadi intinya kita harus masuk dalam segala penjuru ya. Maksudnya itu bisa untuk mengembangkan di segi entrepreneur seperti Bang Evan pada saat ini. Nah, Bang Evan, ada tipe-tipe milenial kita ini yang dianggap misalnya hedonis ya, tipikalnya. Kemudian ada mereka yang sudah mempunyai ide kreatif tapi wadahnya tidak ada. Ada juga yang sudah memiliki wadah, ide tapi terkendala di masalah yang Bang bilang tadi cost-nya. Jadi itu bisa dikasih masukan nggak sih solusi untuk generasi mudanya? Yang pertama yang harus didasari, yang harus sama-sama kita ketahui, Indonesia itu adalah pasaran empuk untuk negara-negara tetangga ataupun negara-negara yang di luar. Karena penduduknya yang nomor 4 di dunia itu sangat menjanjikan. Nah, ini sangat menjanjikan. Nah, makanya banyak kita lihat banyaknya brand-brand luar yang masuk. Nah, Indonesia yang kitanya itu sebagai penonton atau sebagai konsumen ini jadi satu sayanglah kita punya pasar, tetapi pasar ini diambil orang. Ini rumah kita loh, kenapa kita harus jadi pembantu di rumah kita sendiri? Kita harus dimajikan. Ini menjadi harus kita buka ini, keadaan kita ini adalah pasar kita besar. Kenapa orang mengambil pasar kita? Nah, karena adanya dunia teknologi itu, yang pertama itu orang mengaksesnya gitu. Mengaksesnya itu nggak bisa langsung nggak harus perantara masuk ada perizinan segala macam, karena belum ada satu regulasi yang baku untuk pengaturan ini. Nah, jadi ketika adanya teknologi itu dia langsung pasar bebas, tetap langsung masuk pasar dan diterima di pasar Indonesia. Nah, salah satu menjadi startup itu menjadi unicorn atau punya wadah platform ini besar, dia menguasai pasar Indonesia. Yang Malaysia mau besar, ya menguasai pasar Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Nah, ini memang pasar Indonesia ini pasar empuk yang ini. Jadi kalau permasalahan mungkin ada wadah ini. Nah, sebenarnya mengembangkan startup itu pelan-pelan. Mungkin coba bangun komunikasi dan hal kecil, misalnya dulu web kita kembangkan, mungkin kita pelajari hal-hal sifatnya yang teknis gitu loh. Nah, mungkin udah pelan-pelan, mungkin dapat recovery dari cost yang sudah kita keluarkan. Nah, ini jadi tambah-tambah terus, dan juga kita bikin super team dulu, bukan Superman. Jadi membangun fondasi startup ini dalam bentuk fondasi super team, bukan Superman. Nah, jadi bukan satu orang. Jadi kita punya teman-teman bikin komunitas atau kita menggunakan brand kita, platform kita.
kita satukan pemikiran-pemikiran itu. Nah, kalau dia bikin Superman ya hanya yang apa namanya itu yang mengembangkan satu orang, nah ini masalah. Nah, kita harapannya itu dengan adanya teknologi itu yang pertama, selain kreativitas dan inovasi itu kolaborasi, membangun kolaborasi dari satu teman dengan teman yang lain, pemuda satu dengan pemuda yang lain, pemuda Sumatera mungkin Papua Jawa, dan pemuda-pemuda yang ada yang dari Sabang sampai Merauke ini membuat circle kolaborasi yang bagus. Nah, ini ada teknologi ini. Yang tadi jauh jadi dekat. Nah, ini yang menjadi kita komunikasikan bagaimana bagusnya ke depan ini wadah, ini platform segala macam. Dan kita juga di Sonja Indonesia itu awalnya itu swadaya, mungkin saya berapa, ini kawan ini berapa, ini kan berapa, dan di kedepannya bagaimana, begitu aja sebenarnya. Jadi memang keterbatasan pemerintah dalam bisa mengakomodir startup ini, dan memang startup ini hal yang baru. Mungkin kalau dihitung-hitung dari Gojek sekarang ini, Gojek itu generasi pertama, nah ini yang kita Sonja atau apalagi yang baru-baru itu kan generasi kedua. Ini memang sesuatu yang hal baru dan itu masih generasi kedua. Beda dengan apa namanya tuh gerakan dari berita kan dari generasi ketiga, dari cetak udah pelan-pelan jadi ini online sekarang udah banyak. Jadi udah positif. Tapi untuk startup itu udah masih generasi kedua. Bangun pelan-pelan aja, pelan-pelan sama kawan-kawan tim. Dan jangan ada sifatnya ego sektoral dan hal lain segala macamnya. Demikian gitu. Wow. Bisa. Luar biasa ya sepak terjang Bang Ervan dalam Sonjak Indonesia. Semoga bisa memotivasi generasi milenial hari ini masih rebahan, tapi nggak apa-apa nih, rebahannya asal produktif. Nah, Bang Ervan mungkin ada ini masukan atau motivasi yang bisa disampaikan untuk closing kita pada malam hari ini. Seharusnya pemuda itu yang seperti apa sih untuk bisa menghadapi Society 5.0, Bang Ervan? Ya, jadi memang untuk closing statement mengenai peran pemuda di era Society 5.0 ini adalah bagaimana peran pemudanya itu dapat beradaptasi, jangan malu-malu, mau belajar dengan adanya perkembangan dan buat sesuatu itu yang sustainable, yang bisa berkelanjutan dan tidak mati di era itu aja. Dan harapannya peran pemuda itu ya satu aja, jangan baperan, tapi dalam artian baperan yang kita maksud itu maunya adalah bawa perubahan, mampu berkolaborasi, mampu bersinergi. Nah, jadi jangan kita antipati dengan perkembangan teknologi, tapi sambutlah teknologi itu dan mampu menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi. Mungkin demikian aja. Bisa. Oke, teman-teman Cito Update tadi udah sampaikan tuh sama Bang Ervan, jangan baper, harus bawa perubahan ya Bang Ervan ya, bisa baca peluang yang ada. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga Bang Ervan bisa memotivasi teman-teman untuk lebih mengupgrade diri teman-teman. Bang Ervan, terima kasih atas waktunya. Semangat untuk generasi milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.